Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Aristiana, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Ngawi, Jawa Timur, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1. Memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga bisa diartikan sebagai serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar, sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagaimana penerapannya di kelas? Tahap awal penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. 1. Kesiapan belajar murid, readiness, adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. 2. Minat belajar murid, mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. 3. Profil belajar murid, mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Strategi diferensiasi adalah 1. Diferensiasi konten, mencakup materi yang harus dipelajari murid, atau bagaimana murid akan mengakses konten tersebut. 2. Diferensiasi proses, mengacu pada bagaimana murid memahami materi yang dipelajari. Proses seperti apa yang perlu disiapkan agar memastikan setiap murid bisa belajar dan memahami materi ajar. 3. Diferensiasi produk, mengacu pada hasil pekerjaan unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid, bersifat tangible, atau ada wujudnya, yang mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Langkah-langkah pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran. Lakukan asesmen diagnostik untuk dapat mengetahui kebutuhan belajar siswa dan menyusun pemetaan kebutuhan belajar siswa. Membuat rancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Implementasikan rancangan pembelajaran diferensiasi tersebut di dalam kelas. Melakukan evaluasi dan refleksi. Lingkungan belajar. Sebuah kelas yang berdiferensiasi haruslah didukung oleh komunitas belajar, di mana guru memimpin murid-muridnya untuk mengembangkan sikap-sikap, kepercayaan dan praktek-praktek yang mengembangkan komunitas belajar. Ciri-ciri komunitas belajar 2001, yaitu 1. Iklim kelas yang mendukung, di mana semua orang dalam kelas disambut dengan baik. 2. Setiap orang dalam kelas saling menghargai. 3. Murid akan merasa aman, baik secara fisik maupun psikis. 4. Ada harapan bagi pertumbuhan siswa, sehingga potensi anak bisa berkembang optimal. 5. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. 6. Ada keadilan dalam bentuk nyata, dengan memastikan setiap kebutuhan belajar siswa terpenuhi. 7. Guru dan siswa berkolaborasi atau bekerja sama untuk kesuksesan bersama. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar. Ketika rancangan pembelajaran yang dibuat oleh guru cukup kuat untuk melibatkan dan menantang murid dalam belajar di kelas, sehingga murid-murid akan menjadi murid yang proaktif. Tugas-tugas yang diberikan bersifat kualitatif, bukan kuantitatif. Penilaian tidak lagi fokus pada penilaian akhir, melainkan penilaian proses, karena terdapat penilaian terhadap kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Melalui pendekatan terhadap konten, proses, dan produk akan mendorong pertumbuhan murid dalam usaha mereka mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, serta untuk memajukan atau meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran diferensiasi berpusat pada murid. Pembelajaran diferensiasi dirancang dengan memadukan pembelajaran dari seluruh kelas, kelompok atau individual.
Guru berkolaborasi dengan murid secara kontinu, sehingga mengubah peluang belajar menjadi lebih efektif. Koneksi antar materi modul 1,1 sampai modul 2,1. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki peranan yang sangat penting untuk menumbuh kembangkan peserta didik secara holistik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Setiap anak terlahir istimewa dan memiliki keunikannya masing-masing, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi sebuah solusi agar murid dengan segala kelebihan dan kekurangannya dapat memperoleh kesempatan belajar yang sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Tantangan bagi para pendidik untuk menjadi tauladan, terampil dan berkompeten dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kelas yang berpihak pada murid tentunya selalu mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik. Dengan demikian, nilai dan peran guru penggerak menjadi hal sangat penting untuk dimiliki oleh seorang guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Nilai-nilai positif seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid akan tumbuh dalam diri seorang guru pada saat membuat perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan rencana tindak lanjut dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kekuatan yang dimiliki murid serta lingkungan belajar yang positif akan mempermudah dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang selalu memperhatikan kebutuhan peserta didik. Karena pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan lingkungan belajar yang positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer, sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Lingkungan belajar positif akan terbentuk melalui pembiasaan budaya positif di kelas sekolah. Setiap siswa akan merasa diterima dengan segala kelebihan dan kekurangannya, merasa aman, saling menyayangi dan menghargai, serta adanya kolaborasi antara siswa dengan guru dan teman sekelasnya, sehingga siswa merasa dirinya bagian dari kelas tersebut. Dengan demikian secara sadar muncul motivasi intrinsik dalam menumbuhkan disiplin positif, karena tindakan siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi sudah diselaraskan dengan kebutuhan mereka. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 2.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.